hari Minggu sudah tiba. Saatnya ibadah. Mau cari kakak-kakaknya dulu ya. Kak Desi. Halo Kak Lucy. Hai. Kak Marga. Hai Kak Lucy. Hai. Yuk kita sapa adik-adik yang di rumah. Yuk, 1, 2, 3. Hai adik-adik. Nah adik-adik, ibadah kita akan segera dimulai. Mari dengan sikap yang hormat kita mau datang kepada Tuhan dengan pujian hormat bagi Allah Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh beribadah. Tuhan berkati ibadah kami ya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa. Amin. Nah, adik-adik tahu tidak ini apa? Kakak-kakak tahu tidak ini apa? Apa ya? Bendanya tajam. Iya, betul, tajam. Kalau kena kulit sakit. Iya, kalau kena kulit sakit loh. Ini paku. Iya, betul. Ini adalah paku. Nah, waktu Tuhan Yesus disalib, tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku loh. Itu semuanya karena Tuhan Yesus cinta kita semua. Dia sayang kepada kita semua. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Tanda Paku. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau dengar firman Tuhan. Adik-adik, siap dengar firman Tuhan? Kita mau duduk dengan manis, tenang, siapkan hati, telinga kita untuk dengar firman Tuhan. Mari kita nyanyi, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal di dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tinggal di dalam hatiku sampai
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, siapkan hati kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Halo adik-adik semua. Halo Marga. Halo Kak Sherly. Marga, kamu masih ingat gak siapa sih yang mati di salib? Padahal dia tidak melakukan kesalahan loh. Saya ingat Kak Sherly. Namanya Tuhan Yesus. Apakah Yesus tidak bisa melepaskan diri dari orang-orang yang menangkap dia ya Kak? Bisa kok. Lalu, kenapa Yesus tidak melepaskan dirinya dan dia memilih untuk mati? Karena Tuhan tahu kalau dia mati di kayu salib, dia mau tanggung dosa kita, tanggung dosa Kak Sherly, tanggung dosa Marga, dan adik-adik semua. Yesus sayang sama kita. Jadi, Tuhan Yesus mati ya Kak Sherly? Iya, Tuhan Yesus benar-benar mati loh di salib. Tapi itu bukan akhir dari cerita ini. Masih ada cerita lagi loh. Marga mau dengar? Wah, mau Kak, apa itu? Nah, kita lihat sama-sama ya ceritanya. Oke. Yesus disalibkan. Yesus benar-benar mati di kayu salib. Semua orang melihat Yesus disalibkan dan mati. Mayat Yesus diturunkan dari kayu salib. Mayat Yesus dikuburkan di sebuah gua yang baru. Di depan gua ada sebuah batu yang besar dan berat tutupi. Dan di depannya banyak sekali prajurit yang menjaganya. Mereka takut kalau ada yang mencuri tubuh Yesus. Teman-teman, kita jaga dengan baik ya. Kita ganti-gantian jaga ya. Kamu jaga dulu, nanti saya. Kita mesti kerjakan dengan baik. Takut nih ada yang mau mengambilnya. Lalu bilang dia bangkit. Kan gak mungkin. Orang udah mati bisa bangkit. Iya, sip. Kami akan jaga dengan baik. Kita sama-sama jaga dengan baik ya. Oke. Pada hari ketiga, tepatnya hari Minggu, Maria mengajak temannya pergi ke kubur Yesus. Yuk, kita pergi ke kubur Yesus yuk. Ayo, aku juga kepingin. Saya mau bawa minyak. Saya juga. Kita minyakin tubuh Yesus ya. Iya, kita pagi-pagi berangkatnya ya. Oke. Kita pokoknya pagi-pagi sekali kita udah siap. Kita mau pergi ke kubur Yesus. Sesampai di kubur Yesus, Maria dan temannya terkejut. Hah? Kubur Yesus kenapa kosong? Pintunya batu besar yang di depan gua sudah terguling, sudah terbuka. Tubuh Yesus nggak ada di sana. Di mana tubuh Yesus? Di mana tubuh Yesus? Tubuh Yesus ada di mana? Hah? Tubuh Yesus di mana ya? Kok bisa hilang? Kemana tubuh Yesus? Maria sedih. Hah, di mana? Siapa yang mengambil tubuh Yesus? Siapa yang mengambil tubuh Yesus? Hah, gak tahu. Tiba-tiba Yesus muncul dan berkata, Maria, Guru, itukah kau? Ya, ini saya. Beritahukanlah kepada murid-muridku. Hah? Yesus hidup, Yesus bangkit. Hah? Saya mau cepat-cepat memberitahukan teman-teman saya. Maria bergegas pulang ke rumahnya dan memberitahukan murid-murid yang lain kalau Yesus enggak mati, kalau Yesus sudah bangkit, dia hidup. Yesus hidup, hore! Nah, adik-adik, sekarang Tuhan Yesus mati atau hidup? Ya, Tuhan Yesus hidup kembali. Memang Tuhan Yesus benar-benar sudah mati, tapi dia benar-benar hidup kembali. Nah, kita
orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mati atau hidup? Ya, kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus juga hidup. Kita hidup di dalam Tuhan Yesus. Kita hidup di dalam Tuhan Yesus. Nah, kira-kira orang-orang yang tahu Tuhan Yesus bangkit dari maut, bagaimana ya? Apa mereka takut? Atau mereka heran? Ya, mereka ada yang heran. Tapi mereka sukacita loh adik-adik. Ya, coba kita lihat. Ada Maria. Maria setelah dia tahu Tuhan Yesus bangkit dari maut, Tuhan Yesus hidup, dia sangat senang. Dia sangat semangat. Dia berani cerita ke orang-orang bahwa Tuhan Yesus hidup. Dia hidup. Nah, adik-adik mau nggak seperti Maria? Kita mau seperti Maria. Kita mau berani cerita ke orang-orang. Kita mau beritahu kepada semua orang bahwa Tuhan Yesus hidup. Dia hidup. Nah, Marga, sudah dengarkan cerita tadi? Kalau Yesus itu dia yang mati di kayu salib, tapi dia hidup. Dia bangkit, dia hidup. Iya Kak Sherly, saya sudah dengar. Luar biasa ya Tuhan Yesus itu Kak. Iya dong, Tuhan Yesus luar biasa. Makanya nih, kakak mau cerita ke semua orang kalau Yesus itu luar biasa. Saya juga mau Kak. Saya juga mau. Saya mau seperti Maria. Saya mau cerita ke semua teman-teman saya. Ke papa, ke mama, ke kakak, ke adik, ke akong, dan ama. Kalau gitu, kita cerita sama-sama ya ke semua orang cerita tentang Tuhan Yesus hidup. Nah, Tuhan Yesus hidup. Dia bangkit, dia hidup. Jadi, kita nggak usah takut lagi ya, karena Tuhan Yesus yang akan menolong kita. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar cerita firman Tuhan. Di dalam cerita firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Dia bangkit untuk kita semua. Tuhan Yesus hidup. Oleh sebab itu, mari kita mengajak teman-teman kita, Akong, Ama, untuk taat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena dia hidup. Kita mau nyanyikan, hidup, hidup, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Nah, adik-adik, hari ini kita tidak beri persembahan ya, tapi persembahan minggu ini adik-adik simpan dulu ya di dalam tas. Nanti kalau sudah kembali bersekolah minggu di gereja, adik-adik baru berikan persembahannya ya. Oke adik-adik? Oke. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mari semuanya kita mau berlutut. Kita ucapkan sama-sama doa Bapa kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan
ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Hari Minggu Minggu. adik-adik. Tuhan Yesus Memberkati. memberkati. Sampai Sampai jumpa.